Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murziki dengan NIM 21650050. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi ketiga tentang tugas jaringan komputer. Di sini membahas mengenai protokol pengamanan jaringan komputer. Oke, langsung saja pada pembahasannya. Yang pertama itu protokol pengamanan jaringan komputer. Lanjut, konsep dasar keamanan jaringan komputer. Di sini konsep dari jaringan komputer tersebut tidak ada jaringan yang benar-benar aman, tidak ada jaringan yang benar-benar terjaga sepenuhnya. Artinya di lain kita menyimpankan sandi, orang lain itu bisa membobol jaringan kita tersebut. Namun di balik itu, dengan kita menyimpan sandi, kita dapat memiliki langkah-langkah untuk mereka membobol jaringan kita. Contohnya seperti tembok kita di sebelahnya, dia harus melalui tembok dulu baru bisa mengakses ke kita. Contohnya seperti itu. Lanjut, keamanan jaringan komputer adalah proses untuk mencegah dan mengidentifikasi pengguna yang tidak sah dari jaringan komputer. Kemudian tujuan dari keamanan jaringan komputer adalah untuk mengantisipasi risiko jaringan komputer berupa bentuk ancaman fisik maupun logika, baik secara langsung ataupun tidak langsung, yang menggunakan aktivitas yang sedang berlangsung dalam jaringan komputer. Kemudian elemen utama pembentukan keamanan jaringan. Yang pertama yaitu tembok pengamanan. Seperti yang saya katakan tadi, dengan adanya tembok pengamanan, orang lain mengakses pribadi kita itu lebih bertahap. Dengan adanya tembok pengamanan ini, mereka agak sulit untuk menjangkau pribadi kita. Lanjut, rencana pengamanan yang diimplementasikan berdasar dengan user lain untuk menjaga agar sistem tidak bisa ditembus dari luar. Kemudian bentuk ancaman keamanan jaringan komputer. Bentuk keamanan jaringan komputer yang pertama yaitu keamanan fisik. Dari keamanan fisik tersebut terbagi menjadi 4 bagian, yaitu pencurian hardware atau komputer, perangkat jaringan, sehingga kita jaringan komputer yang kita jadi tidak aman. Kemudian kerusakan pada komputer dan perangkat komunikasi jaringan, ini juga termasuk pada keamanan jaringan juga. Kemudian ping dan bencana alam, kerusakan. Intinya di kerusakan komputer itu termasuk dari keamanan jaringan komputer fisik. Kemudian logika, kerusakan pada sistem operasi atau aplikasi. Untuk logika sering banyak ditemui komputer kita yang tidak aman, aplikasi-aplikasi yang kurang untuk melakukan sistem operasi atau penginstalan aplikasi, contohnya seperti 3D chip. Itu jika tidak ada aplikasi tersebut, maka sistem operasi atau aplikasi kita akan lambat atau bermasalah. Kemudian virus ini sering juga. Ini juga yang dimaksud dengan 3D chip juga. Kan adanya 3D chip, kita bisa mengamankan komputer kita, sniffing. Lanjut, beberapa bentuk ancaman jaringan komputer. Sniffer, peralatan yang dapat memonitor proses yang sedang berlangsung. Sniffing, spoofing, penggunaan komputer untuk meniru dengan cara menimpa identitas atau alamat IP. Ini juga sangat berpengaruh. Remote attack, segala bentuk serangan terhadap suatu mesin di mana penyerangan tidak memiliki
kendali terhadap mesin tersebut karena dilakukan jarak jauh dari luar sistem jaringan atau media transmisi. Hello kondisi. Kemudian hacking. Kemudian hacker, ini juga termasuk dalam keamanan jaringan. Hacker, orang-orang sering menghack akun-akun kita sehingga komputer kita jadi tidak aman. Kemudian tracker, orang yang secara diam-diam mempelajari sistem dengan maksud jahat, melakukan karena sifat saudara manusia yang selalu ingin membangun salah satu merusak. Ini adalah seperti kebencian terhadap kita, mereka ingin merusak diri kita. Bagaimana ciri seorang tracker? Ciri-cirinya itu bisa membantu program C++ atau menggunakan internet lebih dari 50 jam per bulan, menguasai sistem operasi Unix atau VMS, suka mengoleksi software atau hardware lama, terhubung ke internet untuk menjalankan aksinya, melakukan aksi pada alamat hari dengan alasan waktu, memungkinkan jalur komunikasi tidak padat dan tidak mudah diketahui oleh orang lain. Faktor melakukan serang karena yang pertama yaitu tipe kecewa atau balas dendam, ini juga tracker. Kemudian petualang, sport atau petualang, profit, mencari untung dari imbalan orang lain, artinya dia ini dibayar, profit ini artinya dia dibayar. Kemudian curious, mencari perhatian untuk mendapatkan serangan pada sistem kita. Politis, alasan politis. Keamanan jaringan komputer, kelemahan manusia atau human error, kelemahan perangkat keras komputer, kelemahan sistem operasi jaringan, kelemahan sistem jaringan komputer. Jadi ini harus kita memperkuat dari 4 poin tersebut. Lanjut, kelemahan manusia, humor, kelemahan perangkat keras humor. Oke, lanjut. Mendapatkan duplikasi pesan tanpa izin, ini juga termasuk salah satu bentuk keamanan jaringan komputer kita yang tidak aman. Karena mengirim atau menerima pesan menggunakan identitas lain tanpa izin. Kemudian message tampering, mencegah atau menetapkan pesan, mengubah isinya sebelum dilanjutkan ke penerima sebenarnya. Replay, menyimpan pesan yang ditangkap untuk memakai berikutnya. Denial of service, membanjiri saluran atau sumber lain dengan pesan yang bertujuan untuk menggagalkan pesan pemakaian. Oke, keamanan jaringan komputer juga yang pertama yaitu interruption, yang kedua yaitu interception. Contohnya interception itu perusakan atau modifikasi terhadap perintah piranti atau saluran jaringan. Kemudian interception, penyadap terhadap data dalam suatu jaringan. Untuk modifikasi, perubahan nilai pada file data, modifikasi program sehingga berjalan dengan tidak semestinya, dan modifikasi pesan yang tidak ditransmisikan dalam jaringan. Fabrication yaitu pengiriman pesan palsu kepada orang lain, user yang tidak berwenang atau objek palsu. Membatasi akses ke jaringan. Membuat tingkat akses. Untuk membatasi akses jaringan, yang pertama itu membuat tingkat akses. Yang kedua yaitu misalnya pembatasan login, jumlah usaha login, tingkat akses yang diizinkan. Kemudian yang kedua, mekanisme kendali akses, melakukan user autentik pemakaian, yaitu masalah identifikasi pemakaian ketika login. Metode autentifikasi didasarkan pada 3 cara, yaitu suatu yang diketahui pemakaian, misalnya
baik, lanjut pada pengendalian. Satu, membatasi akses ke jaringan. Yang kedua yaitu mekanisme kendalian akses. Yang ketiga yaitu waspada terhadap rekayasa sosial. Yang keempat, membedakan sumber data internal dan eksternal. Yang kelima, sistem autentikasi user. Upaya pengamanan proteksi password. Yang pertama yaitu setting on-time password atau kode OTP, tentang tanggapan challenge respon. Kemudian satu daftar panjang pertanyaan dan jawaban. Contoh pertanyaan seperti siapa mertua abang ipar Agus, apa yang diajarkan ibu Asri waktu SD, film animasi apa yang disukai oleh Anda pada pasangan dan pasangan hidup Anda. Ini adalah contoh-contoh upaya pengamanan password, proteksi password. Kemudian pengendalian kedua yaitu melindungi aset organisasi. Ada dua cara untuk melindungi aset organisasi. Yang pertama secara fisik, administrasi, dan membuat rencana kemungkinan terhadap bencana, program penyaringan calon pegawai, sistem informasi, pelatihan user, dan kebijakan akses network. Secara teknis kedua yaitu secara teknis dengan menerapkan firewall. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai firewall dan membentuk. Firewall adalah sistem atau kelompok sistem yang menetapkan kebijakan kendali antara dua jaringan. Secara prinsip, firewall dapat dianggap sebagai sepasang mekanisme. Artinya yaitu satu objek. Dia yang memblok lalu lintas, dia juga yang mengizinkan lalu lintas. Firewall digunakan untuk melindungi jaringan dari serangan jaringan pihak luar. Keamanan jaringan komputer. Secara konseptual terdapat dua macam firewall, yaitu network larval dan aplikasi larval. Network larval disarankan pada keputusan mereka pada alamat sumber IP dan tujuan dan port yang terdapat dalam setiap paket IP. Kemudian application larval biasanya adalah host yang berjalan sebagai proxy server yang tidak mengizinkan lalu lintas antara jaringan dan melakukan login dan auditing lalu lintas yang melaluinya. Kemudian istilah firewall keamanan jaringan komputer yang pertama itu host, bastion host, paket filtering, pemerintah network, DMS, demilitarized zone. Kemudian keuntungan firewall. Dari segala keputusan tersebut merupakan suatu titik tempat keluar. Keuntungan yang pertama yaitu klasifikasi desain firewall. Untuk klasifikasi desain firewall seperti ini. Baik, penjelasannya itu contoh rating spesifik. Yang kedua yaitu keamanan jaringan komputer. Aplikasi larval gateway contohnya seperti ini. Keuntungan dari sistem proxy, tingkat keamanan lebih daripada dari sistem router, deteksi paket yang dilakukan sampai pada layar aplikasi. Kekurangan dari sistem proxy, performanya lebih rendah daripada scan. Ini kekurangan dari sistem proxy-nya. Terjadi penambahan header dan paket yang dikirim. Aplikasi yang disupport oleh proxy ini terbatas, sistem ini kurang transparan. Kemudian klasifikasi desain firewall, ciri-ciri larval. Outhouse. Kemudian outnya ada 3 yaitu in. Masukkan loh. Ini adalah klasifikasi desain firewall. Untuk arsitektur dasar firewall yaitu arsitektur dua home host, dual home gateway, DHG. Sistem DHG menggunakan sebuah komputer dengan paling sedikit 2 network interface. Interface pertama dihubungkan dengan jaringan internal dan
dan yang lainnya dengan internet. Dua model host berfungsi untuk bastion atau benteng host. Paham terdapat bagian terpenting dalam firewall. Contohnya seperti ini: internet ke bastion host, kemudian bastion host ke internet, bastion host ke jaringan lokal ke bastion host. Kemudian kedua yaitu screen host di SHG. Contohnya seperti ini: internet ke paket filter routing, kemudian bastion host ke paket filter routing, kemudian jaringan lokal ke host. Scanner screen circuit wise, contohnya seperti ini: bastion host di tengah-tengah, jaringan tengah-tengah, kemudian VPN dibuat untuk suatu lorong yang di dalamnya jaringan publik untuk menghubungkan antara jaringan yang satu dengan jaringan yang lainnya dari suatu grup atau perusahaan yang ingin membangun VPN tersebut. Kemudian saluran komunikasi data antara jaringan pribadi akan melalui tunnel ini sehingga orang atau user dari jaringan publik yang tidak mengizinkan untuk masuk tidak akan mampu untuk menyadap, mengacak, atau mencuri data yang melintas tunnel ini. Kemudian IPX to IP training, PP to IP training sama halnya dengan PPT to IP training. Ini dimana PP protokol di enkapsulasi oleh IP protokol. Beberapa vendor hard router seperti Cisco, Shiva, Base Network sudah menambahkan kemampuan VPN dengan teknologi training pada hardware mereka. Firewall, IP hiding atau mapping. Kemampuan ini mengakibatkan IP address dalam jaringan yang dipetakan atau ditransaksikan ke suatu IP address baru. Dengan demikian IP address dalam jaringan ini akan dikenal di internet. Prefilling limitation, kita dapat membatasi para user dalam jaringan suatu dengan otoritas atau hak yang diberikan kepadanya. Misalnya user A hanya boleh mengakses homepage, sedangkan user B boleh mengakses homepage, email, dan news. Outside limitation, kita dapat membatasi para user dalam jaringannya hanya untuk mengakses ke alamat-alamat tertentu di internet di luar dari jaringan kita. Kemudian inside limitation, kadang-kadang kita masih memperoleh orang luar untuk mengakses informasi tersebut di dalam suatu komputer, misalnya web server dalam jaringan kita. Selain itu, kita perboleh antara memang sama sekali tidak diizinkan untuk mengakses saluran komputer yang terhubung ke jaringan kita. Kemudian ada juga password and encryption authentication. Baik, mungkin materi terakhir yang sejelasnya itu cara membentuk VPN. Kemana jaringan untuk cara membentuk VPN? Yang pertama, password encryption authentication. Beberapa user dari luar jaringan memang mengizinkan untuk masuk ke jaringan kita untuk mengakses data dan sebagainya. Dengan terlebih dahulu harus masukkan password khusus yang terdapat di enskripsi. Ini adalah cara password masuk ke data kita terlebih dahulu untuk login atau memasukkan password khusus yang terdapat di transkripsi. Baik, mungkin penjelasan dari saya sampai di situ saja. Jika ada kekurangan mohon dimaafkan. Saya akhir dengan ucapan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.